Pada awal berdiri, FKIP membina dua program studi yaitu Administrasi Pendidikan dan Pendidikan Luar Sekolah. Saat program studi Administrasi Pendidikan mengalami PSINO, maka tercetus ide bersama untuk mengganti program studi dan berdirilah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 1986. Tuntutan kebutuhan masyarakat terus berkembang terhadap FKIP, dan untuk menjawab hal itu, pada tahun 1994 dibuka program studi pendidikan guru taman kanak-kanak. Lalu pada tahun 2001 dibuka program studi pendidikan bahasa Inggris, dan 3 tahun kemudian dibuka kembali 2 program studi yakni pendidikan biologi dan pendidikan matematika. 11 April 2014, FKIP menerima amanah penyelenggaraan 11 jurusan baru melalui Surat Dirjen Dikti Kemdikbud Republik Indonesia. Dengan demikian, sampai dengan sekarang FKIP 18 jurusan, yaitu Pendidikan Non-Formal, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bimbingan Konseling, Pendidikan Kimia, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Matematika, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Biologi, Pendidikan Khusus, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, serta pada tahun 2018 menerima amanah penyelenggaraan program pendidikan profesi guru melalui keputusan Menristek Dikti Republik Indonesia tanggal 9 November 2018. Untuk mewujudkan visi FKIP sebagai fakultas yang unggul dalam bidang pendidikan, berkarakter, dan berdaya saing di tingkat nasional dan kawasan ASEAN tahun 2030. FKIP dipimpin oleh seorang dekan dan 3 wakil dekan. Sebagai fakultas dengan jumlah jurusan terbanyak, menjadikan FKIP memiliki 251 tenaga pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan fakultas terbesar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan 6.000 mahasiswa dan 251 dosen. Kami berpegang teguh pada tridharma perguruan tinggi dalam mendorong seluruh civitas akademika di lingkungan FKIP. Selain itu, kami berkomitmen untuk mewujudkan visi FKIP dan visi Untirta.
Untuk mewujudkan visi tersebut, FKIP telah bekerjasama dengan Civitas Akademika dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya, baik pada level regional, nasional maupun internasional. Melalui kebersamaan seluruh komponen yang ada, visi FKIP dan visi Untirta pasti tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuju perjalanan menuju Pantai Gope ataupun Pantai Banten Lama, Karangaantu tepatnya, kita akan menemukan beberapa situs Kesultanan Banten dan rumah-rumah zaman dahulu yang berbentuk bangunannya masih seperti rumah-rumah kesultanan. Nah, di sini kita akan melihat situs Kesultanan Banten. Contohnya seperti yang situs ini, yaitu adalah situs pemakaman. Terdapat pula pemakaman yang dibangun sengaja untuk pemakaman para kesultanan Banten pada zaman dahulu. Jadi akses ketika untuk menuju perjalanan Pantai Gope cukup sangat menarik karena terdapat beberapa situs Kesultanan Banten, terdapat pula pemakaman yang dimana kita dapat melihat secara langsung. Seperti contohnya, ini adalah pemakaman Sultan Pangeran Hamja Mandalika. Nah, ketika menuju akses Pantai Gope, kita akan bertemu dengan Keraton Kaibuan ataupun Keraton Kaibuan peninggalan Kesultanan Banten. Nah, bisa kita lihat ketika menuju ke akses pintu masuk Pantai Gope, kita sudah melihat beberapa contoh perahu-perahu yang biasa digunakan para nelayan untuk memancing dan menangkap ikan. Karena ini adalah salah satu tempat untuk pelelangan ikan juga, sehingga perahu-perahu banyak sekali terlihat di sekitaran pintu masuk Pantai Gope ini. Dan selain digunakan untuk pelelangan ikan, Pantai Gope ini juga terlihat keasliannya karena terdapat tempat-tempat fasilitas yang dapat kita gunakan sebagai wisata ataupun sebagai penampakan yang indah yang kita gunakan untuk foto-foto bersama. Sekarang kita lagi berada di pemandangan Pantai Gope. Nah, ini adalah salah satu tempat parkirnya, di mana Pantai Gope ini menyediakan tempat parkir yang cukup luas. Nah, ketika kita ingin masuk ke dalam wisata Pantai Gope ini, sudah disediakan alat cuci tangan dan segala macam sesuai dengan protokol kesehatan karena saat ini masih masa pandemi seperti ini. Kita bisa lihat pemandangan-pemandangan yang sudah terlihat banyak sekali perahu-perahu yang biasa digunakan untuk pengkontrolan Pantai Gope ini. Ada pula mercusuar yang digunakan untuk salah satu fungsi pemberitahuan ataupun asumsi yang digunakan untuk media pemberitaan pengumuman sesuatu jika ada terjadi sesuatu dalam Pantai Gope ini. Pengunjung-pengunjung yang sedang menikmati wisata Pantai Gope ini, dan kita masuk itu kita ditawarkan beberapa fasilitas yang ada seperti penawaran penyewaan perahu dan lain sebagainya. Begitu ramah warga Serang ini, begitu ramah penduduk wisata Pantai Gope ini, banyak sekali yang menyapa kita, bahkan menerima orang-orang asing yang dari luar ataupun turis-turis asing yang dari luar untuk
menikmati wisata ini, sehingga kita tidak kesulitan ketika kita ingin menikmati salah satu fasilitas yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fitri. Saya dari Pendidikan Fisika UNER. Kita akan membahas tentang seluk-beluk asal muasal Pantai Gope. Nah, Pantai Gope ini atau pelabuhan Karangantu ini merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah pelabuhan Sunda Kelapa di Jayakarta. Nah, yang buat Pantai Gope ini menarik, katanya masuknya itu bayarnya Rp500 dan parkirnya pun gratis. Ya, bener banget guys. Tadi kita masuk ke sini ngelewatin akses Pantai Gope, ada gerbang Pantai Gope pelabuhan Karangantu, itu kita cuma bayar Rp500 dan akses parkirnya pun gratis. Nah, yang buat unik dari pantai ini tuh nggak ada pasirnya. Nah, asal muasal katanya pantai ini tuh merupakan suatu peninggalan Kesultanan Banten yang tidak tercatat dalam buku, namun peninggalan barang berharga yang pernah diperjualbelikan dapat terlihat di Museum Situs Kepribadian Banten ini. Nah, Pantai Gope ini terletak di Banten Lama yang membawa berisikan, katanya zaman dahulu pada penjajahan Belanda, Pantai Gope ini berisikan hantu, sehingga pecahlah beberapa peninggalan sejarah yang diungkap oleh beberapa ahli. Nah, hingga suatu hari pada mitosnya nama Karangantu itu menurut mitos beredar di masyarakat karena ada seorang Belanda yang membawa guci berisikan hantu, sehingga suatu hari guci itu pecah dan hantu di dalamnya keluar. Nah, itulah disebutnya Pantai Karangantu atau Pantai Gope ini. Nah, selain itu Pantai Gope ini juga bisa menandingi pantai-pantai di Banten lainnya seperti Pantai Anyar, di mana terkenal bahwa sewa segala macam fasilitas di Pantai Anyar itu adalah terkait mahal. Sedangkan di sini pula terdapat beberapa fasilitas yang bisa dinikmati seperti penyewaan perahu. Nah, penyewaan perahu ini paling murah terkisar dengan harga Rp15.000 untuk per orangnya. Dapat dinikmati selama 10-15 menit. Penyewaan sepeda, penyewaan becak mini, dan penyewaan kuda seperti itu dengan harga-harga yang sangat relatif murah ya guys. Jadi tolong kalau ini mau yang berpariwisata kesini yang ke Serang, ini jadi salah satu rekomendasi. Pantai ini sering digunakan untuk pemancingan karena di sini banyak pelelangan ikan. Nah, itu ada salah satu contoh aktivitas masyarakat yang sedang memancing. Itu adalah salah satu contoh aktivitas penyewaan perahu yang disediakan di pantai ini. Bisa muat sekitar sampai dengan 15 orang. Sangat indah bukan pemandangannya? Karena kita kesini sore-sore, kita bisa ngelihat sunset. Sangat ramai sekali pengunjungnya walaupun sudah sore seperti ini. Pemandangan yang sangat indah bukan? Ini adalah pemandangan sunset di Pantai Gope. Mangrove Pancer. Nah, untuk akses ke sana itu kita bayar Rp5.000, tapi untuk anak kecil itu digratiskan. Nah, di sana kita bisa foto, di situ ada jembatan
yang dihias dengan bunga-bunga. Namun sangat disayangkan, walaupun terlihat dan terdengar murah, pada kenyataannya kejernihan air pada Pantai Kope ini sangat diragukan. Artinya kejernihan air di sini itu terlihat bahwa banyak sekali genangan sampah dan airnya sangat keruh. Itulah yang menyebabkan kita harus melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada, fasilitas segala macam yang ada, terutama dalam dunia kebudayaan dan pariwisata. Bagi teman-teman, mohon untuk menjaga kelestarian alam sekitar ya, dan jangan lupa akan kebudayaan lokal sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pantai Gope, terima kasih alamku, terima kasih Banten. Terima kasih.